Halo teman-teman, selamat sore. Perkenalkan kami dari kelompok 5, mahasiswa semester 1 dengan mata kuliah Fisika Teknik 1 dengan dosen pengampu Bapak Insinyur Dermawan ST MT IPP dengan program studi Teknik Sipil Universitas Nias. Baik teman-teman, kami akan memperkenalkan diri kami. Nama saya sendiri Laurentius Tema Berkati Jayagula dengan NIM 2523040302 dan teman saya Wisnu Blasing Krismanggula dengan NIM 252300046. Saya Alexander Aknan Hans II dengan NIM 252304002. Baik, di sini kami akan menjelaskan dan mengimplementasikan usaha dan energi bangunan 1. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita ke videonya. Oke teman-teman, pada pertemuan kali ini kami akan membahas materi tentang usaha dan energi bangunan 1, yang dimana saya akan memaparkan tentang pengertian dari usaha. Yang dimana dapat kita ketahui teman-teman, usaha ini adalah energi yang dialirkan untuk menggerakkan suatu benda dengan gaya tertentu, yang dimana kita akan memberikan sebuah usaha kita untuk menggerakkan energi tertentu, energi agar benda tersebut dapat bergerak dengan arah yang kita inginkan. Baik teman-teman, saya akan memasukkan dalam contohnya. Yang pertama ialah usaha positif. Dapat kita ketahui teman-teman, usaha positif ini merupakan usaha yang terjadi jika gaya yang diberikan searah dengan perpindahannya. Baik teman-teman, untuk video prakteknya ini dapat kita saksikan secara langsung. Baik teman-teman, pada praktek kali ini saya akan menjelaskan kami akan mempraktekkan apa itu usaha dan usaha positif. Mari kita lihat dengan seksama. Baik teman-teman, pada saat teman kita mendorong kereta, dia akan memberikan suatu usaha untuk menggerakkan sebuah kendaraan tersebut. Jadi ini pengertian dari usaha. Jadi usaha positif itu usaha yang diberikannya untuk menggerakkan suatu benda dan searah dengan pergerakan benda tersebut. Jadi dapat kita lihat teman kita ini mendorong kendaraan ke depan dan kendaraannya pun bergeser ke depan searah dengan arah tolakannya. Baik kawan-kawan, sekian dari usaha positif. Teman, untuk contoh usaha yang kedua ialah usaha negatif, yang dimana merupakan usaha yang terjadi jika gaya yang kita berikan berlawanan arah dengan arah perpindahannya. Baik teman-teman, untuk video prakteknya akan kita saksikan. Oke teman-teman, saya akan melanjutkan yang dimana ini adalah usaha energi. Yang dimana usaha energi ini terjadi di saat kita melakukan sebuah usaha tapi ada yang namanya perlawanan arah dari usaha kita tersebut. Yang dimana teman kita ini memberikan usaha untuk mengangkat ke atas, akan tetapi karena adanya gravitasi yang kuat, jadi dia akan merasakan usaha negatif atau perlawanan arah dari usahanya tersebut. Jadi tertekan ke bawah daripada diangkatnya. Oke teman-teman, sekian dari usaha negatif. Baik teman-teman, jenis-jenis usaha yang ketiga ialah usaha di bagian bidang yang datar, yang dimana usaha ini berarti benda tersebut bergerak atau berpindah pada permukaan yang datar atau horizontal. Misalnya kita menggerakkan gerobak. Saksikan pada praktek video berikut. Selanjutnya kami akan mengimplementasikan yang namanya usaha di bidang datar. Ini mana usaha di bidang datar itu ialah usaha yang diberikan pada suatu benda, tetapi benda tersebut akan bergerak horizontal atau datar pada permukaan yang datar. Kita akan menyaksikan sama teman kita mendorong sebuah benda, dia memberikan usaha pada bidang yang datar atau bidang horizontal, yang dimana dia mendorong ke depan dengan posisi dataran yang rata. Sekian dari usaha bidang datar. Baik, saya akan melanjutkan jenis-jenis usaha, yaitu usaha di bidang miring. Di mana usaha di bidang miring berarti bendanya tidak bergerak atau berpindah di permukaan yang datar, melainkan permukaan yang membentuk sudut kemiringan. Contohnya ketika kita mendorong sebuah gerobak di permukaan yang miring. Jadi kita akan mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari.
Oke, saya akan melanjutkan usaha di bidang miring, di mana sesuai dengan pengertiannya tadi bahwasanya usaha di bidang miring adalah usaha yang dilakukan untuk mendorong atau melakukan pergerakan di sebuah bidang miring. Contohnya saja kawan kita yang lagi mendorong motor di sini. Jadi pas didorong motor ini dia memberikan usaha, di mana usaha yang dilakukannya itu di sebuah bidang yang miring. Jadi dalam mendorong sebuah benda ini dia memberikan usaha. Demikian praktek dari saya usaha di bidang miring. Oke, saya akan melanjutkan materi ini ke kelompok kami di mana yaitu pengertian energi, di mana energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Tanpa adanya energi, sebuah benda tidak mungkin mengalami sebuah perubahan atau pergerakan. Contohnya, tubuh kita tidak bisa beraktivitas kalau tidak punya energi dari makanan atau kendaraan yang tidak bisa jalan tanpa energi dari bahan bakar. Adapun beberapa sifat-sifat energi, yaitu satu, energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Mengapa? Karena energi ini bisa berubah bentuk atau berpindah dari satu benda ke benda lain. Contohnya energi kimia yang ada di dalam bensin. Energi itu tidak hilang, tetapi berubah menjadi energi gerak saat kendaraan bermotor bekerja. Kedua, yaitu energi dapat berubah bentuknya. Jadi energi ini dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya sesuai dengan kebutuhan atau kondisi. Contohnya energi listrik bisa berubah menjadi energi cahaya pada lampu. Selanjutnya, energi dapat berpindah, di mana energi juga dapat berpindah dari satu ke benda, sistem ke benda atau lainnya. Contohnya saat kita memasak air, di mana energi panas dari api akan berpindah ke wadah atau panci, sehingga air yang ada di dalam panci itu mendidih. Keempat, yaitu energi dapat disimpan. Energi juga dapat disimpan dalam bentuk tertentu untuk digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya energi kimia dalam baterai, bensin, ataupun juga makanan yang dimana sebagai cadangan energi dalam tubuh kita. Oke, saya akan menjelaskan beberapa jenis-jenis energi, yaitu satu, energi kinetik, di mana energi kinetik ini adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena geraknya, di mana geraknya ini semakin cepat sebuah benda bergerak atau semakin besar masanya, maka semakin besar pula energi kinetik yang dimilikinya. Oke, saya langsung kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya akan melanjutkan di mana implementasi dalam kehidupan kita sehari-hari tentang energi kinetik. Yaitu contohnya di belakang saya ada sebuah ekskavator. Jadi, contohnya jika ekskavator ini menggali tanah yang padat atau bermuatan berat dia, maka otomatis ekskavator ini mengeluarkan energi kinetik yang lebih besar. Jadi, inilah salah satu contoh implementasinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jenis kedua yaitu energi potensial, di mana energi potensial ini adalah energi yang dimiliki suatu benda karena kedudukannya terhadap bumi atau ketinggian dalam ketinggian. Contohnya aja kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya akan melanjutkan bagaimana yang disebut dengan energi potensial. Ya, seperti contohnya di atas ini ada sebuah batu yang dimana ketinggiannya lebih tinggi daripada dasar itu di bawah. Jadi karena ketinggiannya lebih tinggi dari dasar di bawah, maka dia memiliki energi potensial. Jadi pas kita jatuhkan, maka energi yang batu yang telah jatuh itu akan menjadi berubah menjadi energi penggerak. Demikian dari saya. Terima kasih. Jenis energi ketiga yaitu energi potensial pegas.
Energi potensial pegas adalah energi yang dimiliki benda pegas ketika diregangkan atau ditekan. Semakin besar tarikan atau tekanannya, maka semakin besar juga energi potensial pegas yang tersimpan. Mari kita melihat video pengimplementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Baik teman-teman, di sini saya akan mengimplementasikan energi potensial pegas. Contohnya itu seperti lengan ekskavator ini. Semakin lengan ekskavator ini tertarik ke atas, maka semakin besar juga energi potensial pegasnya yang tersimpan di dalam hidrolik ini. Contoh misalnya lengan ini naik ke atas, maka hidroliknya akan naik ke atas. Dan energi potensialnya akan tersimpan di dalam tabung hidrolik ini. Sekian. Dan yang terakhir yaitu jenis energi mekanik. Energi mekanik adalah energi yang dimiliki benda pegas ketika diregangkan atau ditekan. Semakin besar tarikan atau tekanannya, maka semakin besar juga energi potensial pegas yang disimpan. Mari kita melihat video pengimplementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman, contoh yang terakhir yaitu energi mekanik. Contohnya itu di lengan ekskavator dan bukit ini. Contohnya seperti begini. Ketika bucket ini menggali tanah ke bawah, lalu lengannya mengangkat secepat mungkin bucket ini ke atas, maka dari momen itulah terjadi yang namanya energi mekanik. Sekian. Teman-teman, demikian saja hasil pemaparan materi kami beserta praktek dalam dunia kehidupan sehari-hari maupun teknik sipil kami. Jika ada kekurangan kesalahan kata, kami ucapkan kami mohon maaf dan mohon dimaklumi. Sekian dari kami, salam solid. Teman-teman, masih bingung mau melanjut di mana dan pilih jurusan apa? Sekarang di Universitas Nias telah terbuka program studi baru, yaitu Program studi teknik sipil, yang dimana kegiatan kami di kampus bukan hanya fokus dalam pembelajaran saja, melainkan kami diajak untuk praktek dan bekerja langsung di lapangan. So, bagi teman-teman yang berminat untuk belajar sambil praktek, boleh bergabung bersama kami di keluarga besar kami teknik sipil. Jadi tentukanlah pilihanmu dari sekarang, karena masa depan ditentukan dari sekarang, bukan hari esok. Salam solid, teknik sipil Solid. sipil Solid.